Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel Garasi Bondan. Ya teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas sebuah Outlander Sport keluaran tahun 2012 tipe PX, yaitu tipe tertinggi. Apa saja yang didapat dari mulai eksteriornya, kemudian interiornya, bagaimana mesinnya, nanti kita bahas satu-satu. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, kita tunggu subscribe-nya. Jangan ketinggalan di video kami dengan menekan tombol loncengnya dan like jika suka video ini, kemudian komen-komen ya jika ada tambahan dari teman-teman. Oke, kita tonton videonya. Honey, I'm a perfect 10. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Halo teman-teman, ini kita review untuk Mitsubishi Outlander tahun 2012. Kebetulan ini mobil ada di Jogja posisinya. Bagi teman-teman yang berminat, silakan hubungi nomor yang ada di deskripsi yang sudah saya cantumkan. Singkat cerita, ini adalah Mitsubishi Outlander tahun 2012, keluaran pertama, karena di Indonesia Mitsubishi memperkenalkan Outlander Sport itu bulan Juli tahun 2012. Jadi ini awal-awal ya. Jadi ini Outlander Sport yang awal-awal keluar seperti ini sebelum facelift. Pasti ya, karena awal-awal ya. Jadi 2012 keluar, kemudian mengalami facelift pada tahun 2014. Ada beberapa perubahan ya pada faceliftnya, termasuk fog lamp, kemudian remapping ECU, kemudian ada lip spoilernya juga berubah dan lain-lain. Ini kita bahas dulu yang batch awal ya, Outlander Sport. Mulai dari headlampnya seperti ini, dia modelnya seperti Mitsubishi Lancer ya, mirip-mirip ya. Desain-desainnya itu seperti Mitsubishi Lancer. Mulai dari cupnya, bentuk lampunya, bentuk grillnya dia mirip-mirip. Kita mulai dari headlamp. Dia sudah menggunakan proyektor dan sudah menggunakan high day. Kemudian di sini ada high beam-nya, kemudian ini sennya, dan ini adalah lampu senjanya. Dia sudah menggunakan proyektor, jadi kalau malam tuh lampunya tidak menyilaukan pengguna lawannya. Seperti itu modelnya. Kemudian untuk fog lamp-nya ada garnish chrome-nya di sekelilingnya dan ada DRL-nya. Ada lampu DRL. Jadi modelnya seperti ini ya. Ini cat. Kemudian finishing yang di bawah, trimnya itu warnanya hitam. Layaknya crossover ya. Seperti itu. Kita ke tengah. Dia ada logo Mitsubishi di tengah, kemudian di bawahnya ada plat nomornya. Kemudian di sini ada grill yang mengelilingi ya. Ini chrome ya. Di bawahnya lagi ada trim hitam juga. Oke, seperti ini model cupnya. Ada kayak 3 bagian ya, bagian 1, 2, dan 3, dan bagian tengah dia ada seperti dibagi lagi menjadi 4, 1, 2, 3. Jadi seolah-olah di cupnya itu seperti melengkung-melengkung. Nah, garis tegasnya di sini dia seperti Mitsubishi Evolution. Kemudian untuk washer wipernya dia ada di atas cup. Ya masih teknologi lama ya. Jadi kalau mobil-mobil sekarang biasanya ada di sini nih. Bisa ada di balik cup. Kalau ini dia masih dimunculkan di atasnya. Kita ke samping ya teman-teman. Untuk fendernya seperti itu, dia lekukan-lekukan ya. Kita lihat rodanya. Rodanya dia menggunakan 17 in. Profilnya 215/60 ring 17, ada palang 5 dibagi 2. Warnanya silver ya, finishingnya silver, tidak ada alloynya seperti ini.
Kemudian ini hanya variasi teman-teman, tidak ada sennya. Sennya ada di sini. Sennya ada di spion. Kita lihat dari jauh ya. Seperti ini modelnya. Dimensinya juga cukup lumayan teman-teman. Kurang lebih sekitar 4,3 panjangnya dan lebarnya 1,8 dan tingginya ini 1,6. Seperti itu. Kemudian untuk jarak sumbu rodanya sekitar 2,6 ya. Jarak sumbunya sekitar 2,6. Cukup lumayan panjang ya. Jadi kalau untuk putar balik ya nanti kita coba. Nanti kita coba pada saat test drive putar baliknya seberapa untuk radius putarnya. Untuk spionnya modelnya seperti ini. Dia sudah lipat elektrik. Kalau ini karena ini tipe panoramik atau tipe PX ya. Sudah lipat otomatis, kemudian dia sudah intelligent key atau smart key. Jadi kuncinya seperti ini, saya tunjukkan ya. Kuncinya itu seperti kayak Mitsubishi sekarang ya, kayak expander dan lain-lain seperti ini. Handle-nya masih model tarik seperti ini, sama ya. Ada tombol untuk membuka dan menutup menggunakan smart key. Di sini ada garnish chrome di sini sampai belakang, list chrome ya, sampai pilar C. Di sini kita lihat untuk pilar A. Di sini tidak ada kaca di pilar A, langsung spion. Pilar B, kemudian pilar C, dan kaca di pilar C juga kecil ya, tidak terlalu besar seperti lawan-lawannya ya. Kita lihat. Nah, untuk trim hitamnya itu hanya ada di depan. Di depan sini, di sini tidak ada. Dan di bawah sampai belakang. Ya. Ini sambil kita lihat kondisinya ya, teman-teman. Untuk kondisinya dia catnya masih bagus ya. Dari samping dia ya sudah ada spet-spetan. Di sini ada luka. Kemudian kita lihat, nah di sini ada luka dikit, di sini dan di sini. Sebenarnya ini luka-luka wajar ya, karena ini udah pemakaian ya, jadi udah bertahun-tahun. Seperti ini kondisinya. Model pintunya model tarik. Kita lihat ke samping. Nah, seperti ini. Ini memang aslinya seperti ini, teman-teman. Dia sudah ada roof railnya. Jadi kalau ditambahkan roof racknya bisa. Dia sudah menggunakan panoramik karena ini tipe PX ya. Dia sudah panoramik dari depan sampai tengah. Kondisi panoramiknya juga masih bagus semua. Kita muter lagi. Dari belakang semua kondisi masih baik, hanya ada spet-spet di bumper wajar ya, tapi semuanya rapih ya teman-teman. Semuanya kita lihat, ini ada emblem tipe PX ya, karena ini memang tipe PX. Kemudian ada Outlander Sport sebelah kiri, dan ada sensor parkir kanan kiri. Kemudian kita lihat model lampunya. Jadi model lampunya itu dia dari samping ke tengah. Jadi melebar ke sini ya. Di sini lampu remnya dia sudah menggunakan LED. Kemudian ini lampu sennya dan ini lampu mundurnya. Dan lampu sennya mikanya masih kuning seperti ini. Ya, modelnya seperti itu teman-teman. Kita lihat dari belakang. Kelengkapannya untuk kacanya dia sudah dilengkapi dengan defogger. Kemudian ada high mount stop lamp, dia mikanya warnanya putih tapi lampunya warnanya merah ya. Kemudian sudah dilengkapi dengan rear wiper dan saktin antena. Oke, kita lihat dari samping lagi. Sebelah kiri kondisinya catnya masih mulus sekali ya, tidak ada luka. Hanya luka sedikit-sedikit. Sebelah sini
Kemudian di sini teman-teman ya ada laptop lagi di sini dan di sini. Untuk kondisinya seperti itu, sangat wajar di pemakaian dari tahun 2012. Oke, secara sepintas seperti itu dari eksterior. Lalu kita akan masuk ke interior. Oke, kita masuk ke interior dan kita disuguhi dari door trim semua warna hitam. Dan di sini ada backlight warna hitam, bahannya kulit ya. Kemudian di sini ada door trimnya. Dia panel-panelnya dia warnanya karbon ya. Ini asli atau tidak saya kurang tahu, bisa komentar di bawah bagi Anda yang sudah punya. Kemudian untuk power window, central lock, dan electric mirror serta electric mirror untuk melipat ya. Dia bisa electric melipat sekian. Kemudian ini untuk mengunci power window, dan power window-nya yang auto hanya di driver. Di sini kulit, kemudian di sini masih plastik keras semua, dan speakernya di sini ada dua, yang ini mid low-nya, kemudian ini untuk tweeternya. Oke, kita masuk teman-teman. Karena ini tipe PX yang tipe tinggi, dia modelnya sudah smart key ya. Anda cukup meletakkan di interior saja atau di tas. Kemudian di sini ada pencetan ya untuk starter. Nyalain dulu AC-nya. Panas. Ya, kita lihat satu-satu. Untuk model setirnya seperti ini, mirip-mirip dengan Pajero Sport. Dia sudah ada Tiptronic-nya di balik kemudi. Ini untuk menambah dan untuk mengurangi kecepatan. Model speedometernya dia sudah Optitron. Yang sebelah kiri itu ada tachometer, kemudian sebelah kanan ada speedometernya, dan di tengah itu adalah multi information display. Displaynya apa saja? Ini agak flicker ya, flip. Di situ ada rata-rata kecepatan, kemudian ada setting menu, info bahan bakarnya, dia harus sudah waktunya diisi kembali. Ini ada trip A, trip B. Kemudian ini pemberitahuan jarak yang setelah ditempuh saat cak di servis kemarin, dan ini berapa kilo lagi yang ada di tangki sisanya, dan ini rata-rata bahan bakar. Dan ini tidak real ya, karena ini bensinnya sudah habis atau bahan bakarnya sudah habis, jadi dia yang ngacak ya. Untuk info, mobil ini bisa menempuh 1 liter sekitar 8-9 km per liter dalam kota Jogja. Yang kelap-kelip itu penunjuk bahan bakar, dan sebelah kiri itu penunjuk suhu mesin, dan yang tengah adalah shiftnya, IP, kemudian yang paling bawah itu odometer. Mobil ini telah menempuh 89.590 km. Seperti itu teman-teman dari setirnya. Baliknya kita menemukan tuas untuk wiper, dan dia sudah dilengkapi dengan time intermittent dari cepat hingga slow ya. Fast ke slow itu dia bisa diatur jeda waktunya. Ada intermittent, ada medium, ada on, ada off ya, seperti itu. Jadi ini tulisannya ya. Ada off, ada intermittent, kemudian ada low, ada high. Dan di sini bisa diatur kecepatan intermittentnya. Dan wiper belakang di sini juga untuk bisa intermittent juga, dan on. Sebelah kanan dia standar ya, dia lampu utama dan lampu senja. Kemudian di bawahnya dia sudah fog lamp seperti itu. Nah, untuk mengubah informasi displaynya ini, dia infonya dari sini, tekan tombol sini. Oke, dari sisi kanan ada kisi-kisi AC standar, tidak ada krum-kruman di sini, warnanya hitam semua dan tidak bisa ditutup, jadi tidak bisa dimatikan ya, hanya ditutup sebagian tapi masih keluar AC-nya. Kemudian ini untuk menyalakan fog lamp, jadi ternyata tadi salah ya.
Yang ini adalah rear fog lamp ya menurut saya. Kalau yang ini fog lamp depan. Jadi ini ada agak rancu ya, di sini kok tandanya seperti fog lamp, tapi kemungkinan besar ini dia digunakan untuk fog lamp belakang ya. Dia ada fog lamp belakang harusnya, tapi masuk Indonesia tidak ada. Di sini untuk menyalakan fog lampnya, kemudian ini untuk mengaktifkan back sonarnya ya. Kemudian di sebelah kanan di pilar A itu ada tweeter tadi ya, sudah saya sampaikan. Dan di sebelah kanan ini dia handle-nya sudah ada chrome-nya ya. Oke, semua plastik keras di sini, tapi sudah sangat solid, bentuknya juga rapat-rapat ya. Dia hanya ada perbedaan di sini ya, di sini dan di sini. Di sini dia ada kayak soft touch-nya, tapi yang di sini dia keras. Di sini soft touch lagi. Dia ada campuran bahan di sini. Dan di sini dia sudah soft touch. Oke, dia panelnya dia warna karbon seperti ini. Sepertinya ini asli ya, cuman boleh komentar kalau memang ini sudah dimodifikasi. Dia warnanya karbon seperti ini dan head unitnya standar ya, mereknya GVC. Kemudian ini ada tombol untuk lampu hazard dan puter-puteran AC dia cukup lengkap. Ada arah AC, kemudian untuk auto juga ada. Dia kemudian untuk fan-nya dan ini temperaturnya. Bisa di auto juga. Nah, itu auto. Dia menyesuaikan suhu ruangan. Jadi jarang ya. Jadi kalau model-modelnya seperti ini yang manual puter-puteran biasa, tapi ada autonya itu jarang. Biasanya tidak ada auto. Kalau yang auto cenderung yang sudah digital ya, dia ada autonya. Seperti itu. Kemudian di sini ada cup holder 1. Dan di sini ada lighter, dan ke bawah lagi sudah ketemu shifternya ya. Di sini shifternya ada P, R, N, dan D, dan di sini untuk tiptroniknya bisa dirubah dari sini dan dari sini. Jadi ini agak lucu ya. Jadi bisa dirubah di sini dan di sini. Boleh komentar kalau ini memang tidak asli. Jadi menurut saya kok ada dua, ada di sini dan di sini, mungkin ini yang sudah dimodifikasi atau yang seperti apa saya kurang paham. Di sini bisa dinaik turunkan tiptroniknya seperti itu. Kemudian di sini ada kayak storage lagi tapi kecil ya. Di sini ada cup holder lagi 2. Di sini ada cup holder lagi, ada power outlet juga di situ, kecil ya. Dan di sini bisa dimaju mundurkan. Bahannya kulit ya teman-teman. Dia cukup nyaman, empuk juga, sayapnya juga lebar dan bisa difungsikan. Kalau yang di driver dia bisa difungsikan sebagai reclining dan sliding, wajar ya, seperti mobil lainnya. Namun, nah ini bisa difungsikan ada liftnya. Jadi ada lifternya, bisa dinaik turunkan. Seperti itu. Kemudian sebelah kiri kita lihat lagi ada glove boxnya. Dia lumayan besar ya, kondisinya juga masih bagus sebenarnya. Hanya kekurangan pada LCD-nya ya, dia tombolnya ada yang pecah sedikit. Kemudian kita lihat di atas ada pengaturan untuk panoramik. Dia bisa dibuka dan ditutup, tapi tidak bisa dibuka kacanya ya, karena ini memang modelnya panoramik bukan sunroof, jadi seperti itu. Nah, jadi hanya dibuka tutupnya, plafonnya, tapi tidak bisa dibuka kacanya. Nah, ini untuk lampunya. Seperti itu kurang lebihnya. Ini pengaturan lampunya, bisa kanan kiri. Kemudian sun visornya, ada lampunya yang sebelah kiri dan yang kanan ada lampunya juga. Untuk tengahnya, spion tengah dia sudah ada anti silaunya. Kondisinya masih bagus.
teman-teman bisa lihat, ini saya detailkan ya kondisinya. Joknya masih ori, tapi hanya di sebelah kanan sini dia ada kayak sobek sedikit, hanya sedikit ya sobeknya, tidak. Oke teman-teman, kita langsung ke baris kedua. Oke, di baris kedua sama seperti halnya di depan, dia warnanya hitam-hitam, kemudian di sini ada karbonnya ya, jadi panelnya sudah di karbon, kemudian ada stiker di sini. Kita masuk teman-teman. Ya, di belakang kita bisa lihat pemandangan ke atas karena ini sudah panoramik. Dan untuk lampunya, jadi lampunya itu hanya ada di depan ya. Jadi kalau malam mungkin lampunya, kalau kita lihat di sini tidak ada kayak ambient light, jadi mungkin agak gelap ya kalau malam. Di sini teman-teman, jadi kalau di belakang saya hanya bisa komentar bahwa crossover itu atau compact SUV seperti Outlander dan lain-lain pasti agak tegak. Jadi untuk joknya dia agak tegak, tapi ini lumayan, sudah empuk sekali, sudah kulit juga, dan di sini sudah ada armrest dan ada cup holdernya seperti itu. Untuk headrestnya juga ada 3, tengah juga bisa, dan dia sudah kulitnya ini bagus, empuk. Nah, ini tadi posisi duduk saya, tinggi 178, dan di sini hanya tersisa segini, 1 jari. Dan untuk headroomnya, teman-teman bisa lihat, agak mepet sekali ya. Jadi di sini memang agak sempit ya. Tapi ya ini wajarnya compact SUV rata-rata seperti itu. Dan ini tidak bisa dimundurkan lagi ya teman-teman, jadi dia hanya bisa fungsi dilipat dan tegak seperti ini. Seperti ini. Dari baris kedua kita lihat ke bagasi ya teman-teman. Kita lihat bagasi, cukup kita tekan tombol di sini dan dia sudah membuka kuncinya. Nah, kita bisa lihat untuk bagasinya seperti ini teman-teman, cukup luas, bisa 3 koper besar masuk ya. Dan spare tire-nya ada di bawah sini, menggunakan ukuran yang sama seperti bawaannya dan menggunakan motif yang sama peleknya. Untuk kunci-kunci sebelah kanan dan kirinya ini. Oke, seperti itu. Di sini ada lampunya juga. Dari bagasi cukup sekian. Ya, teman-teman, dari sektor mesin seperti ini. Dia memiliki kapasitas mesin 2000 cc, DOHC MIVAC, dan memiliki tenaga 150 PS di 6000 rpm dan torsi 20,1 kg di 4200 rpm. Semuanya sudah satu warna bodi dan dilengkapi dengan hood isolator atau penahan panas atau peredam ya. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan peredam tadi dan sudah dicat sewarna bodi ya. Finishingnya cukup rapi teman-teman. Dan kondisinya sambil dilihat, kondisinya masih rapi semua, tidak ada bekas nabrak. Sini kondisinya masih original juga semuanya. Untuk transmisinya dia Matic menggunakan CVT, jadi bukan konvensional ya, dia sudah menggunakan CVT. Tarikannya sangat halus dan sangat bertenaga. Oke, cukup sekian dari mesin. Rem sudah jalan. Kita test drive bagaimanakah kondisi dari Mitsubishi Outlander warna biru ini tipe PX tahun 2012. Oke teman-teman,
yang saya rasakan di awal saya mengendarai Mitsubishi Outlander. Yang pertama adalah yang pasti suspensinya kita belum tahu karena kita belum menemui jalannya agak sedikit rusak ya. Ini masih halus ya, jalannya masih lurus dan halus. Oke, kita coba agak kebut atau kita rasakan tenaga mesinnya. Ya teman-teman, perlu diingat ini adalah CVT, dia halus, tidak ada perpindahan giginya. Menurut saya ini responsif ya, jadi lumayan responsif, tapi agak sedikit lemot karena itu tadi, karena dia CVT. Oke, dari mesin seperti itu kurang lebihnya. Kemudian dari tempat duduknya atau joknya, dia menopang sempurna, dia tidak terlalu kecil, sayapnya juga lebar, kanan kirinya cukup memeluk kita sehingga nyaman ya untuk dikendara. Untuk pilar A-nya dia tidak terlalu lebar dan tidak terlalu besar, jadi kita untuk visibilitasnya juga masih bagus ya. Untuk spionnya langsung berada di pilar A, jadi tidak terlalu dekat. Kalau ada spion yang terlalu dekat seperti contohnya Suzuki SX4 ya, dia spionnya itu agak mundur ke belakang, tapi ini pas ya, tidak terlalu jauh seperti Honda Jazz yang tidak terlalu dekat. Dan untuk spionnya dia juga modelnya juga sudah lumayan besar, jadi cukup ya dengan bodi sebesar Outlander Sport. Untuk posisi mengemudinya cukup nyaman, dia bisa diatur untuk tinggi rendahnya setirnya menggunakan kill steering, dan bisa diatur dekat jauhnya setirnya menggunakan teleskopik. Jadi sangat nyaman ya, jadi bisa diatur dekat dekatnya setirnya seperti ini. Jadi menurut saya, kalau saya menyetir itu lebih enak, lebih dekat ke badan setirnya. Jadi kalau mobil ada panoramiknya itu biasanya terang ya, di kabin dia terang sekali. Radius putarnya sekarang ya, untuk putarnya juga cukup, tidak terlalu panjang. Dengan panjang mobil 4,2 meter ini lumayan ya, untuk radius putarnya tidak terlalu susah juga, cukup, tapi tidak sependek Avanza ya. Jadi Avanza-nya itu menurut saya mobil yang radius putarnya paling pendek, jadi dia bisa muternya itu dia bisa patah banget ya. Ini CVT-nya lumayan responsif teman-teman, karena memang 2000 cc ya. Ini kita coba lagi, ini jalannya agak bergelombang, tapi kita coba agak kebut ya, kita bisa videokan. Di jalan yang bergelombang dia cukup mumpuni ya untuk suspensinya, dia tidak terlalu keras, suspensinya juga cukup nyaman karena ini semi independen ya untuk road noise nya dia juga cukup lumayan masuk, tidak ya wajar ya, tidak terlalu bising juga tapi masih terdengar. Tapi untuk suara mesinnya dia cukup halus, tidak sampai masuk ke kabin sekali. Oke, sekarang kita coba ke jalan yang agak keriting ya. Ini mengingatkan saya naik Extra LT30 tapi versi kecil. Ini jalannya juga bergelombang ya, saya videokan. Tidak terlalu terasa ya, tidak terlalu menjedak gitu.
Ini jalannya keriting sekali loh, lumayan. Dia ayunannya juga tidak terlalu membuang cepat, reboundnya tidak terlalu cepat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kesimpulannya, ini mobil masih sangat layak dipakai harian. Kondisinya juga wajar, siap pakai juga. Kondisi mesinnya juga masih sehat. Kemudian interiornya juga masih baik. Ada beberapa yang sudah agak sobek, sudah saya tampilkan. Silakan hubungi ke nomor yang saya cantumkan di deskripsi jika Anda tertarik dengan mobil ini. Terima kasih telah mengikuti video kami. Jangan lupa subscribe jika Anda belum subscribe ini, dan ditunggu video-video kami selanjutnya. Jangan ketinggalan dengan menekan tombol loncengnya. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honey, I'm a perfect 10, whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10, whoa, whoa. And if I say it